Kolom 26. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati. Hari ini adik-adik, hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, orang boleh beribadah lagi walaupun masih dari rumah-rumah, tapi orang mengucap syukur karena orang boleh merayakan bersama hari Pentakosta. Siapa yang tahu hari Pentakosta itu hari apa, adik-adik? Iya, betul sekali. Hari dicurahkannya Roh Kudus setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Karena itu mari orang mau bersukacita bersama-sama dalam ibadah ini. Orang mau awali dengan doa, tetapi sebelum itu menyiapkan hati untuk berdoa. Orang menyanyi bersama-sama hari ini, harinya Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah bersama. Tuhan berkati ibadah kami agar boleh berjalan dengan baik. Berkati semua anak sekolah minggu kolom 26 yang beribadah di rumah masing-masing, sehingga mereka juga boleh menikmati berkat-Mu dalam ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Amin. Adik-adik, orang akan memuji Tuhan. Orang bersemangat untuk menyanyi, pakai gerakan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, apalagi mau merayakan dengan sukacita hari Pentakosta hari ini. Karena itu, ajak semua bangkit berdiri, orang menyanyi. Ayo katakan, kau saudaraku. Kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku, nama Yesus satukan kita. Ayo katakan kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku, nama Yesus satukan kita. Bersama Dia aku bisa, bersama Dia kamu kuat, bersama Dia kita menang, bersama Dia. Yeay, 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 yeay. Ayo katakan kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku, nama Yesus satukan kita. Tetap berdiri adik-adik, orang akan menyanyi lagi satu lagu, sekali lagi sukacita DP judul. Berarti orang harus terus bersuka cita. Sukacita karena ku punya Yesus, sukacita ku telah jadi baru, sukacita ku melayani Tuhan, sukacita sekali lagi sukacita. Sukacita karena ku punya Yesus, sukacita ku telah jadi baru, sukacita ku melayani Tuhan, sukacita sekali lagi sukacita. Ku bersorak, hai hai hai, ku puji lagu sembah Tuhanku Yesus, melompat, hap hap hap, ku bersuka dan ku terus
bersukacita. Sukacita karena ku punya Yesus. Sukacita ku belajar yang baru. Sukacita ku melayani Tuhan. Sukacita sekali lagi sukacita. Ku menari, ku puji dan ku sembah Tuhanku Yesus. Tertawa, ha ha ha, ku bersuka dan ku bersukacita. Nah adik-adik, orang masih akan tetap memuji Tuhan. Satu lagu lagi, jadi jangan dulu-dulu nih. Harus tetap bersukacita, harus tetap semangat. Anji mau tanya, ada yang bisa menjawab? Ada tokoh yang bisa orang sebutkan yang dia kekuasaan, DP hebat sama dengan Tuhan Yesus? Ada atau enggak? Bisa bangkit, bisa naik ke surga. Nah, kalau tak ada, berarti memangnya tak ada, adik-adik. Karena itu orang mau menyanyi itu lagu. There's no one like Jesus. Artinya, tak ada satupun yang sama deh Tuhan Yesus. Mari orang nyanyikan lagu ini. Ada DP gerakan adik-adik. Backing bye-bye nih. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. Walk, I walk everywhere. Search, I search everywhere. I turn around everywhere. There's no one like Him. Nah adik-adik, so boleh duduk komang ini. Nanti silakan semuanya duduk. Dan sekarang semuanya menyiapkan Alkitab. Karena orang semua membaca Alkitab dan akan mendengarkan juga menyaksikan video cerita Alkitab. Karena itu siapkan torang pe Alkitab, siapkan torang pe hati. Sebelum torang mau membaca Alkitab, torang mau berdoa. Tapi sebelum itu torang mau menyanyi dulu satu lagu lagi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yang orang mau baca saat ini dalam Lukas 18. Orang mau baca Lukas 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Orang baca sebentar, tapi sebelum itu encik mau pimpin dulu orang untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca Alkitab dan setelah itu kami akan menyaksikan video cerita dan juga belajar dari cerita firman Tuhan hari ini. Berkati kami supaya kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Encik baca untuk adik-adik semua, adik-adik mengikuti di Alkitab masing-masing. Judulnya dari pembacaan Alkitab dalam Lukas 18 ayat 1-8 adalah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik, dan mari kita saksikan sama-sama video cerita berikut ini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adik-adik bagaimana? So lihat tuh video cerita tadi tuh tentang hakim dan seorang ibu janda yang minta tolong supaya tuh hakim bela DP perkara. Nah, waktu itu hakim pertama kali itu ibu janda datang, dia nggak langsung terima. Dia nih mau malahan karena dia itu hakim yang nggak benar, hakim yang sombong. Tapi karena ini ibu janda terus menerus datang, nyandak berhenti, nyandak putus asa datang supaya mau minta tolong ke hakim, akhirnya itu hakim berpikir, aduh ini ibu janda tiap hari datang, nyandak bosan-bosan datang, bikin Jo, abis kita pe waktu melayani pada dia. Biar Jo, kita semua bela Jo dia pihak supaya dia sudah mau datang-datang lagi. Nah, akhirnya ini ibu janda haknya, perkaranya dibela oleh si hakim tadi, walaupun tuh hakim itu bukan karena
dia berpikir dia adil, dia mau bela tuh ibu, bukan, tapi karena dia so pasti udah so bosan tuh ibu datang-datang terus. Demikian perumpamaan yang Tuhan Yesus ada bilang untuk DP murid-murid. Nah, orang bisa belajar bagaimana si ibu janda tadi terus menerus dengan tidak putus asa datang Pak itu hakim. Orang juga belajar, orang datang Pak Tuhan hakim yang adil, hakim di atas segala hakim yang ada di dunia ini. Sebelum lanjut Encik mau tanya, adik-adik semua ngerti apa tuh hakim? Apa DP kerja? DP tugas tuh hakim adalah untuk menghakimi orang, mengadili suatu masalah. Misalnya ada yang pencuri, nah, polisi so tangkap, nak boleh polisi langsung mau kasih hukum, harus dulu menghadap hakim. Nah, nanti hakim yang putuskan, oh dia mesti dipenjara berapa tahun. Nah, begitu. Itu DP contoh. Orang hakim yang adil adalah hakim yang luar biasa, yaitu Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Hakim dunia saja yang selalu didatangi oleh ibu janda tadi dengan tidak berputus asa, akhirnya mau mengabulkan permintaan ibu janda tadi. Apalagi orang hakim yang penuh kasih, yaitu Allah di dalam Yesus. Kalau orang selalu datang, meminta kepada dia, berdoa selalu, nah karena orang hanya boleh datang kepada Tuhan melalui doa. Kalau orang berdoa dengan tidak jemu-jemu, selalu berdoa, tidak putus asa, apa yang orang minta pasti akan terkabul, akan dijawab oleh Tuhan. Begitu juga kalau mau berdoa, mungkin orang rasa, aduh Tuhan, kita mau berdoa, kita kata-katanya nggak terlalu bagus. Tuhan tidak melihat apa yang orang bilang, tapi Tuhan lihat orang hati, Tuhan tahu apa yang orang perlukan. Tuhan hanya mau melihat orang kesungguhan. Itu juga yang orang mau lakukan. Encik aja orang selalu tekun untuk berdoa dengan tidak putus-putusnya, tidak jemu-jemu atau ndak bosan-bosan. Selalu berdoa. Jangan cuma berdoa nanti makan atau mau tidur atau bangun tidur tapi berdoa untuk semua yang orang perlukan. Tapi juga berdoa untuk mengucap syukur karena berkat Tuhan terlalu banyak untuk orang nikmati. Demikian Encik cerita. Mari kita orang menyanyi sama-sama menyambut cerita ini dengan lagu Tuhan Dengar Doaku. Biasa saja, doaku sederhana. Adik-adik, ada ayat hafalan untuk orang. Encik suka adik-adik boleh hafal. Hafalkan hafalkan ayat hafalan dengan minta mama atau papa rekam akan di video. Kita mau hafal, nanti kirim di grup apa yang adik-adik dah hafal. Ayat hafalan terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Encik ulangi, ayat hafalan terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nah, bunyinya begini. Tetaplah berdoa. Cuma 2 kata tuh adik-adik. Jadi gampang, semua pasti bisa. Mau anak kecil, anak besar, semua pasti bisa menghafal 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nah adik-adik, dalam rangka hari kenaikan, maka Encik mengajak torang untuk membuat lidah-lidah api. Nah, untuk membuatnya, mari saksikan tutorial dalam video berikut ini.
adik-adik, setelah orang menyanyi, mendengar cerita, dan juga menyaksikan cara untuk membuat lidah api, sekarang orang akan memberi persembahan. Semuanya sambil orang menyiapkan diri, mewujud nyatakan persembahannya orang. Orang mau menyanyi sama-sama lagu kasihnya seperti sungai dan juga berkatnya seperti sungai. Jadi nyanak pernah putus-putus itu kasih dan berkat dari Tuhan. Ayo nyanyikan sama. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekarang adik-adik, orang akan berdoa bersama. Karena itu menyiapkan torang hati untuk menghadap Tuhan. Orang mau menyanyi sama-sama lagu berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari, tekunlah baca Alkitab, lakukanlah firman Tuhan, agar imanmu tumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah sekolah minggu dan juga merayakan bersama hari Pentakosta hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Kami boleh menyanyi, memuji Tuhan. Kami boleh membaca Alkitab dan mendengar cerita firman-Mu. Tapi juga kami sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati ibadah kami hari ini. Tuhan berkati semua anak sekolah minggu kolom 26. Berikan kesehatan, kekuatan selalu, juga memberkati keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang baru yang akan kami jalani dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati mama papa kami di dalam tugas, kerja, usaha, mata pencaharian mereka. Tuhan juga memberkati kolom kami, kolom 26. Dalam kegiatan pelayanan di sepanjang minggu ini, Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati gereja kami, Gemim Immanuel Bahu, di sepanjang minggu ini, di dalam segala kegiatan pelayanan, dan juga dalam kegiatan pembangunan gedung gereja secara fisik. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, supaya boleh berjalan dengan aman, dengan tertib, bahkan juga dalam rangka membangun bangsa dan negara kami boleh terselenggara dengan baik. Berkati pemerintah dari pusat, daerah, sampai di tempat tinggal kami di Kelurahan Bahu, lingkungan 5. Tuhan berkati supaya mereka boleh terus melakukan upaya-upaya menanggulangi, memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ini doa dan permohonan kami, ini ucapan syukur kami yang juga kami bawa dengan ucapan syukur persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati sehingga dipakai untuk pekerjaan pelayanan dimanapun Tuhan menempatkan. Tuhan berkenan persembahan kami ini digunakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, demikian torang ibadah di hari ini. Terima kasih untuk semua yang boleh beribadah dengan tertib dari awal sampai akhirnya ibadah ini. Torang mau tutup torang ibadah sambil berdiri. Torang mau menyanyi sama-sama. Itu lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Ada di pergerakan ya. Telah lama ku cari-cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidupkanmu, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja skala raja. Shalala, memanggilku menuai ladang yang hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Demikian torang ibadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati torang semua yang selalu setia beribadah kepadanya. Shalom, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta.